Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari Laura, putri dari Nikita Mirzani. Ini sudah akan menjelang babak baru karena sudah bisa kita prediksi nggak lama lagi sepertinya akan ada penetapan tersangka. Karena apa? Untuk menetapkan tersangka itu kan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Dan yang pasal yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani ke Fadel itu bukanlah pasal yang sulit untuk dibuktikan. Bahkan Hotman Paris pun mengatakan ada beberapa poin begitu. Lebih gampang itu sebenarnya buat Nikita Mirzani katanya pembuktian tentang hubungan intim anak di bawah umur. Hukumannya itu bisa maksimal 15 tahun penjara. Kalau yang terkait dengan menghilangkan kandungan tersebut, itu kan paling hukumannya maksimal hanya 4 tahun penjara, dan itu sepertinya lebih sulit lah, lebih challenging gitu. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita simak dulu keterangan Hotman Paris, poin-poinnya seperti apa. Karena memang kok kesannya gampang sekali untuk pembuktian tentang hubungan intim tersebut, bagaimana caranya, dan ini adalah hukuman yang paling maksimal. Jadi Fadel, kalau seandainya terbukti, ini dia bisa kena hukuman 15 tahun penjara. Bukan waktu yang sebentar, padahal dia punya ambisi untuk menjadi seorang dancer, levelnya bukan lagi Indonesia, tapi adalah level dunia, teman-teman. Pembuktian hubungan intim anak di bawah umur karena ancamannya lebih besar, 15 tahun. Kalau aborsi ancamannya cuma 4 tahun. Jadi padahal lebih gampang, lebih mudah membuktikan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Ketentuan hukumnya diatur dalam 2 undang-undang. Aborsi diatur dalam pasal 346 KUH pidana, yaitu barang siapa yang melakukan aborsi itu ancaman hukumnya maksimum 4 tahun. Jadi kalau misalnya cewek aborsi, ceweknya kena, cowoknya pun yang membantu, membiayai, menyuruh, bahkan mengancam untuk aborsi juga kena. Orang tua pun kalau menyuruh putrinya aborsi juga kena 4 tahun maksimum hukumannya. Ini untuk keluarga nih ya, keluarga Fadel kalau terlibat bisa. Tindak pidana yang melakukan hubungan seks laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur. Ini yang paling maksimal. Si laki-laki tersebut bisa diancam hukumannya maksimum 15 tahun penjara. Jadi ini pelajaran nih buat orang-orang di Indonesia ya. Kalau kalian punya partner yang usianya masih di bawah 18 tahun, kalau suka sama suka pun tetap yang dewasa yang bisa dikenakan pasal. Yang melaporkan siapa? Bisa orang tuanya, atau kakaknya, atau adiknya, itu bisa seperti itu. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi memang nggak salah siapa yang dikatakan dari Hotman Paris. Memang betul, pasal-pasal ini memang sangat gampang sekali untuk pembuktiannya. Apalagi waktu Fahmi Bahmid ya, kuasa hukum dari Nikita Mirzani, menceritakan terkait dengan hasil visumnya Laura. Sebenarnya hasil visumnya Laura itu dilakukan 2 kali. Sebenarnya 2 kali ini bukanlah hal yang gimana-gimana sebenarnya, karena ini adalah di 2 kondisi yang berbeda. Pertama itu pada saat Laura sedang datang bulan, yang kedua dalam kondisi bersih. Ini ada bukti yang luar biasa yang ngebuat semua orang tuh kaget katanya. Apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, buktinya itu sudah ada di visum tersebut. Kenapa visumnya 2 kali? Ya alasannya tadi, yang pertama datang bulan, dan yang pada saat Laura datang bulan pun hasilnya sudah ngebuat kaget banget. Tapi pada saat dalam kondisi bersih, hasilnya jauh lebih dahsyat lagi. Bahkan Nikita Mirzani pada saat melihatnya dan mengetahui hasil tersebut, dia sangat geram dan marah. Hasil visum ini itu karena sudah akan dijadikan sebagai alat bukti, ini biasanya nanti akan dimunculkan di persidangan. Tetapi karena kasus ini kan berhubungan dengan hal begituan, terus juga di bawah umur, sudah dapat dipastikan persidangannya pasti akan persidangan tertutup. Tetapi tidak usah khawatir ya, aku yakin cepat atau lambat hasil visum tersebut juga akan segera beredar di masyarakat lewat sosial media ataupun juga media massa, sepertinya akan ke arah sana. Tapi secara logika bagaimana ya kalau untuk membuktikan kan yang kata Hotman Paris yang maksimal itu adalah yang 15 tahun penjara, pembuktian bahwa telah terjadi hubungan seperti itu antara Fadel dan juga Loli. Membuktikannya seperti apa? Pertama sih menurut aku harus adanya, kalau dari visum adalah misalnya kayak bagian tersebutnya itu ternyata sudah ada A, B, C, dan D lah. Aku tidak perlu terlalu detail kan ya.
Terus ditambah lagi, ada yang mengatakan bahwa seandainya, mohon maaf nih, kalau memang ternyata terbukti Laura sudah tidak lagi dalam kondisi putih gitu ya, dalam tanda kutip ya, apakah itu jaminan yang melakukannya adalah Fadel? Nah, ini juga serba ngomongin logika kan ya. Bisa aja dia dengan yang lain atau seperti apapun. Ya, kalian tahu, misalnya ada jejak digital, Laura pernah pacaran dengan siapa aja. Tetapi ini akan menjadi semakin kuat kalau ternyata dari pihak Nikita Mirzani itu menunjukkan misalnya ada bukti digital kayak foto-foto atau bahkan chattingan atau bahkan video. Karena ada salah satu indikasi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani di sosial media adalah terkait dengan barang pribadinya Fadel yang disindir seperti A, B, C, dan D. Karena itu ada fotonya, dugaannya, dan mereka menyimpan bukti tersebut. Bahkan Nikita Mirzani juga meminta atau mengancam lah netizen bahwa jangan sampai ada yang ngeluarin foto-foto Loli, putri saya, yang dalam kondisi yang seperti itu, katanya. Kalau ada yang ngeluarin, awas, katanya. Artinya Nikita Mirzani sudah memiliki bukti yang sangat kuat terkait dengan pelaku orang yang membegitukan putrinya adalah si Fadel tersebut. Itu adalah secara logika hukum ya, bagaimana untuk menentukan apakah si Fadel terlibat atau tidak. Dan yang paling nyata adalah pengakuan dari Lolinya sendiri atau Lauranya. Nikita Mirzani pun juga sudah sangat yakin ya, di beberapa wawancara terakhir mengatakan bahwa tunggu aja gitu. Kalau nggak nanti ya, kalau nggak sekarang ya mungkin nanti di persidangan Laura itu akan menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Karena saat ini dikatakan bahwa Laura kan berada di bawah rumah aman ya, di bawah pengawasan psikolog gitu. Dan sudah ngobrol juga dengan pamannya. Ada kemungkinan sangat besar Laura akan mulai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Karena kasus yang dialami Laura ini bukan seperti kayak statement kuasa hukumnya Rasman yang bilang ini adalah kisah Romeo and Juliet, ada seseorang yang saling jatuh cinta dengan orang yang lebih kaya dan sebagainya. No, it's not about that gitu. Ini adalah tentang adanya tindakan pidana yang di bawah umur gitu. Makanya kuasa hukum dari Nikita Mirzani, Fahmi Bamid, mengatakan begini. Rasman kan mengatakan untuk berpikir terkait dengan restoratif justice atau perdamaian gitu. Terus Fahminya bilang begini, emangnya perdamaian itu kan intinya bisa mengembalikan seperti semula. Memangnya Laura bisa dikembalikan seperti semula begitu? Dalam tanda kutip banyak hal ya interpretasinya. Perdamaian itu adalah kesepakatan di antara dua belah pihak yang bermasalah, bukan dengan polisi. Polisi itu statusnya adalah sebagai wasit doang gitu. Dan jelas, kami dari pihak korban mengatakan tidak mau berdamai atau restoratif justice. Terus ada salah satu poin juga yang disampaikan oleh Hotman Paris bahwa tentang menghilangkan kandungan tersebut, teman-teman. Siapapun yang menyuruhnya, baik itu prianya atau bahkan ibunya sendiri, si Lolinya sendiri, atau bahkan orang lain, misalnya keluarga Fadel, kalau ada yang misalkan ngasih uang, bantuan nih, dibuang aja sana, atau yang nyuruh, atau yang ngebantu, itu mereka semua bisa kena, karena mereka termasuk dalam bagian peranan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, dan hukumannya adalah 4 tahun penjara. Ada 2 pasal ini yang kita ketahui kalau di total 15 tahun tambah 4 tahun, karena memang Nikita Mirzani mengatakan ada banyak pasal berlapis yang sudah kami siapkan katanya. Bisa sampai 19 tahun atau 20 tahun Fadel ini masuk dalam penjara kalau memang semuanya terbukti. Ditambah lagi Fadel juga sudah 2 kali yang tercatat pernah berurusan dengan hukum. Pertama, setahun lalu kurang lebih dia bermasalah dengan salah satu anggota TNI gara-gara keributan di tengah jalan lah ya, gara-gara mengendarai sepeda motor. Terjadi pengeroyokan. Fadel sempat mendekam dalam penjara beberapa hari atau semingguan kurang lebih. Akhirnya terjadi perdamaian. Begitupun juga di kasus yang di Polsek Pesanggerahan, itu pun juga sama, terjadi pengeroyokan lagi. Sempat terjadi laporan, akhirnya damai juga. Jadi secara jejak digital atau secara hukum, Fadel ini bukan kali pertama berurusan dengan hukum ya. Jadi kesannya adalah sangat banyak yang memberatkan Fadel. Jadi aku rasa memang sangat posisinya Fadel sedang tidak baik-baik aja. 15 tahun gitu paling tidak yang menurut Hotman Paris sangat gampang sekali dibuktikan.
Waduh, sekarang usia Fadil berapa? 22 atau 23 gitu. Tambah 15 tahun. Ya, anggap aja 10 tahun lah dikurangi remisi ini dan itu gitu kan ya. 10 tambah 22, 32 tahun dia baru keluar dari penjara seandainya memang dia beneran kena. Ya, agak sulit ya untuk mencapai mimpinya sebagai seorang dancer gitu. Sebenarnya Fadil tuh sangat berbakat sih. Kita ketahui ya dia kan pernah dari kecil gitu sampai dia remaja ikutan kompetisi kayak ya pencarian bakat di TV nasional Indonesia. Dia punya kemampuan dance yang memang bagus lah ya. Tapi kan untuk sampai level yang terkenal, sampai level yang menghasilkan uang yang berlimpah, itu kan butuh banyak proses dan juga banyak komponen. Dan dia sedang menuju ke sana. Kalau dia masuk penjara, kemungkinan besar mimpinya tersebut akan segera berakhir. Oke, kita lihat nanti apakah Nikita Mirzani berhasil dengan keyakinannya memasukkan Fadil ke dalam penjara atau tidak. Apa pendapat kalian? Sebenarnya apakah Fadil harus masuk penjara ataukah ya berdamai aja lah seperti keterangan dari kuasa hukumnya Rasman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.